Jangan kan gitu, saya kasih contoh itu obat-obatan. Nah, kerame ayeuna obat-obatan tah ayeuna Contoh ya ieu. obat-obatan. Itu sebetulnya dari kita. Dari mana? Jadi gini, misalnya kecubung ya. Dimulainya mau kecubung dari akar, batang, daun, bunga, itu punya karakteristik tersendiri. Dia berupa racun. Racun kalau dibalik 3 racun ular, kalau dibalik dia bakal jadi antibodi lah. Kira-kira gitulah bahasa gampangnya gitu. Itu ditarik semua. Jadi potong telinga saya kalau obat-obatan berasal dari luar negeri itu aslinya dari kita. Dari kita. Cuman mereka diproses secara kimiawi seolah-olah orang punya gitu. Aslinya dari kita. Berani potong telinga, nah, kurang aja. Nanti kita tukang jamu pakai obat kimia, pakai ngarana dexamethasone. Dexamethasone itu ibarat obat dewa nu nyarurigi jadi jagal. Padahal mah Dia menuntut sensor tubuh orang. Jadi seolah-olah nu sakit itu rasa sakit. Nu linu teu ngarasa linu. jadi siga penghilang rasa sakit teh ya pengennya. Beda Beda itu. Oh, di atas itu beda deh. Kalau penghilang rasa sakit kan seperti konsan kayak gitu kan. Ini jenis dexamethasone tuh sehingga katakanlah obat dewa lah, segala penyakit pun serasa hebat ya gitu. Biasanya dulu digunakan untuk orang-orang yang terjun di peperangan karena dia butuh stamina yang power, karena memang dia di doping, Diasupan terus ya, diasup. kasarnya suntik anjing gitu. Dia bagian suntik anjing ya dia pahit-pahit. Bagian mana ya? Dia bagian penyuntik mah. Berarti harus tepat sasaran ya mana ya? Saya senang melihatnya itu kreatif karena di samping bermanfaat untuk diri sendiri juga buat orang lain. Jadi orang lain pun ya yang tadinya tidak tahu jadi tahu kan gitu. Saya kan suka ngopreknya orang kemarin ini senang anggur misalnya, senang pohon anggur. Jadi sampai tahu gimana ngambungin anggur yang kualitas bagus dengan anggur itu bukan dari Indonesia, anggurnya dari Eropa. Nah, ketika Belanda masuk, dia nanam anggur di Jawa Timur sama Bali. Makanya di Bali banyak juga pohon anggur. Macam-macam lah ya dan. Anggurnya namanya jenis Alfonso, tapi dia peruntukannya untuk minuman. Alfonso, jadi nama anggurnya Alfonso. Namanya hitam gitu. Nah, orang Indonesia itu kerja. Saya lihat mereka mau kerjasama dengan Ukraina. Ukraina itu anggur yang paling top se-Eropa. Hasil Ukraina. Anggurnya ya mulai dari yang paling manis sampai yang paling besar itu ada di Ukraina. Pintar orang Indonesia. Jadi beli batangnya yang muda atau beli batangnya unggul dipakai lewat biasanya lewat Amazon lah belinya gitu. Memang harganya $. Gitu. Nah, dikembangkan Indonesia jualan. Dikembangkan. Saya kalau niat, saya kan nggak lain tukang jualan ya, orang tukang mabuk gitu. Jualan. Saya hanya eksperimen dan nyoba ya bagus hasilnya. Jadi kawinan gitu kan. Jadi bukan katanya ya, Bukan tapi katanya. emang nyata. Dan ternyata di Indonesia itu saya nyoba yang paling sederhana aja. Kayak kemarin sempat bikin buah tin. Buah tin itu sakti luar biasa, hidup di segala medan. Itu kehebatan buah tin sama anggur. Anggur buah tin itu kan ada dalam Al-Quran. Dia bisa hidup di mana saja. Jadi buah tin dari Jordan, dari Israel, dari Rusia, dari Cina itu kan macamnya beda-beda. Nah itu namanya di teknik populasi. Jadi dia tin anu busuk, anu buruk atau kualitasnya kurang baik atau anggur lah. Misalkan anggur kan diurang kan hasil bisa, nah, tapi dia tahan penyakit.
cuaca Indonesia dia udah beradaptasi. Nah bagian atasnya ini anggur yang dari Ukraina, jadi disambung namanya diokulasi, dan begitu berbuah karena bawahnya batang dari kita yang sudah beradaptasi, misalnya anggur hasil dan ayah jadi karena apa Isabella yang ngaran anggurnya Isabella. anggur Red Master atau anggur Yellow Baby itu udah lama di Indonesia, termasuk Alfonso. Nah anggur atasnya ini pakai anggur kecil berbuah dan rasanya Di bonsai dari arif dibosakan atau perkebunan gede-gedean gara-gara ada YouTube gini. ilmu sebenarnya itu ilmu yang disebarkan ya. Jadi tambah disadari Iya. disebarkan ke YouTuber, di samping mereka Facebook gitu ya, Instagram gitu ya. cuman banyak lah orang tua kan yang dari dulu yang kecil om. Pohon tin, pohon bin jadi iya. udah berbuah Warna juga naruh. buah tin itu di daya Tiga sawonya. itu tin yellow itu tin green Jordan misalnya Tin Green Jordan. itu dia di cinta Masjid. di rumah orang tadinya segede beli yang seberang gitu banyak yang bagus-bagus dulu ada yang Red Palestine tuh ada mahalnya tapi enak emang lebih manis gitu Tiga nasi warna. Tiga sawonya coklat-coklat. tiga sawahnya Tiga sawah, tiga tiga no. sawah Lalu cici. itu tinggal itu Tiga lengkeng. kamu sih kira jalan tadinya mau deket nah saya nggak nyiapkan oke kamari teh cuman si Sarosan bunga kita mau saya cuma ngasih maksud saya teh lengkeng gitu maksud saya udah ngomong tuh sama si Dani iya mau bisa kan lapangan luas gitunya udah ngomong itu cuma disiapkan kalau bang pakai sekam pakai kohe kambing di situ beli di situ kayak kira-kira sebulan saya fermentasi pakai air 4 jadi tahu kan yang 4 ya. Nah saya udah siapin udah beli bibit anggurnya dari Mojokerto saya beli pas saya kesana iya pak karena teori bungkul dari Mojokerto lah orang saya beli teh datang layu gitu kan diurus ulang setelah bagus saya bilang ini saya tanam di masjid Nah biasanya bener orang-orang yang Pak Rudy dia namanya mau dikembangkan di daerah minimal jangan dulu kebun aja tiap rumah yakin bisa itu ya bisa ya, jadi dulu usaha kayak, bisnis kan itu bisa ya bisnis kayak keluarga inilah. aku mahal lah gitu sebetulnya kalau mau juga masyarakat di dia iya harusnya bisa ngajak, gitu ya. nggak perlu harus punya kebun gede kan anak-anak nggak mau misalnya saya berani tuh ngajakin bikin apa namanya hidroponik tuh di iya usaha hidroponik gitu bisa dikembangkan karena masalahnya di dia mah mau surga gitu jadi hanya bicara manis aja ya gitu. kalau mau itu bisa dulu aja ya saya kasih gini listrik sekarang kan ditarikin sama anggota sebelum boneka kayak kalau di rumah kita Rik di rumah kita impas CPN meninggal Cipto ide siapa coba narikin listrik ke rumah-rumah iya saya Rod orang tarka juga duit kurang-kurang ngandelkan menta era ide saya tahun berapa itu dulu zaman Pak Firman juga masih di sini masih ada Rod udah sekarang daripada mereka ngantri kita tarikin aja listrik ke rumah sama ada yang ngasih 50.000 ada 100.000 tahu kan rumah nah udah gitu saya kan kuliah kan kerja kan saya tinggalin digantinya sama istrinya Pak Cipto kan kesana orang dia kan hari pemuda maka saya juga belum nikah waktu itu tahun berapa nih 80 itu 87 di
pengeboran tahun 80-an lah, 85, 84, 8 gitu. Termasuk ini juga kalau mau dia udah ngeceng udah masuk ya, sekarang ini dipotensikan ya. Kalau gini, kalau mau kan namanya itu Andri Pak Andri, Kang Andin kan kita coba kumpul yuk orang tahu siapa Tahu siap. Aduh. kalau mau coba kumpulkan masyarakat, cuman ada syaratnya, kita harus benar-benar kerjasama. Misalnya sayurnya itu dibeli oleh kita sendiri. Barito lawan Bali. Kenapa? Nah ini orang nggak ngerti kan. Misalnya gini, kalau saya ke pasar, saya beli wortel gitu, yang saya cari bukan yang mulus, yang ada uletnya. Lemahnya, jadinya lemah. Kenapa saya cari wortel yang ada uletnya? Ulet itu pencernaannya sangat sederhana, dia bisa makan. Nah kalau kamu datang ke supermarket, wortelnya bagus-bagus, uletnya itu bisa makan, mau diurang. Artinya apa? Itu disuntik sama karena transgenik, Pakai jadi obat. semacam virus atau Transgenik. transgenik, tanaman transgenik. Itu disuntikkan, maka jagung mah bagus. Oh, secara visualisasi. Kalau kedelai bagus. Oh, Tapi dan- mereka tidak pernah makan kedelai asli. Itu harus diturunkan dulu, misalkan jadi minuman Coca-Cola, Sprite, baru. Kenapa? Efek sampingnya Jangka panjang. jangka panjang, bisa kanker, bisa diabetes, bisa kolesterol. Jadi jangan sesederhana itu. Nah, masyarakat kita nggak paham. Jadi harus dikurangi yang soda Saya lah kasih gitu. contoh aja, saya kasih contoh, coba ente beli tomat. Wah mulus bagus gitu. Herangnya. Gede, coba dites, pestisidana, seabrek. Bagi yang paham ya. Masalahnya kan nggak paham. Akhirnya petani, wah ayo disemprot keracunan tanah. Tanaman jadi peot. Satu-satunya hasil pertanian yang ditolak oleh luar negeri buatan kita. Pestisida kan gila-gila. Dan itu meracuni tanah. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya lihat di Jalan Kerpati udah kembali ke apa namanya? Mungkin bukan Alami, pupuk alami. Organik. Organik. Jajapati ya, Jajapati. Coba iya Majalaya. Udah nih sama ngaliwat kali lain. Kayak sapi, kayak domba. Sama bagus ya, buat hasilnya lebih bagus. Itu lebih bagus dan harganya lebih mahal tadi. Lebih mahal. Dan orang Jakarta atau orang yang udah rada ngerti itu dia lebih pilih organik walaupun kecil-kecil wortelnya, tapi kebayang ulat pun bisa makan yang pencernaan. Apalagi kita ya gitu Apalagi ya. kita. Karena Yang mulai ke pencernaannya lebih pasar kompleks. mau beli sayuran nggak itu ayah geledan kan nggak mau kan orang. Padahal Jadi- itu Padahal bagus. itu bagus nama. Jadi seolah jijiknya. Iya. Ada Orang gede juga buruk gitu. dijual, saudara Gede, gitu. orang sedang gede, kayak hilutan, orang mau digaris, ini hilut ada isinya nyakut gini gitu. Kan ada sayur-sayuran anu ayah ulat tadi, Ada ulat mati itu kan berarti kepingin menandakan gitu. bahwa dia tuh bagus. Berarti nggak mungkin ada yang lain kan isinya itu Ya. juga kan gitu. Sama ya mah alami ya disemprot lagi. Otomatis kan si hilir ge mau makan. Bukan mau disemprot pakai kimia. Nggak akan mau. Saya di rumah sebenarnya banyak itu untuk bahan semprotan termasuk pupuk. Contohnya kipait itu ada di depan rumah kita. Dia bahwa ayah kipait daunnya Pohon? 5 pohon. Daunnya 5 gitu. Itu ada di depan rumah tuh, saya dapat metik menangis, saya itu dapat di pinggir sungai Cikapundung. Saya patahkan kata jadi ternyata alhamdulillah. Itu gunanya ya, kipait itu bisa dijadiin pupuk. Satu, yang kedua dia bisa dijadiin pestisida. Kalau nggak percaya coba ke rumah. Kipait itu tidak pernah ayah ulat, ayah kumbang
saking pahitnya Pahit-pahit eta. teh. Mata disebut pahit oke. Tiga bunga matahari dan dia bisa jadi pestisida. Dengan cara Daunnya itu kalau dicocok direndam pakai air gula dikasih Yakult atau mikroba Bisa jadi jamu. 4, dia akan menjadi menyuburkan tanah. Saya nanam hanya sekedar jangan sampai hilang gitu. Kayak daun baruntas itu kan karena saya emang udah tanam. jarang ya, emang udah jarang Baruntas. sebenarnya. Saya dapatnya dari mana sih? Gede bage. Maparen. Saking susah. Karena susah. Banyak susah nih dia daun Baruntas baruntas. ya. Baruntas. Baruntas tuh saya ngambil. Coba. Kalau sekarang butuh dulu kan Kang Didi kan. Kang Didi Kang Didi aja. saya kasih itu. Jadi saya kan mati karena udah gonta-ganti tanaman. Tapi saya yakin di sini hidup tenang. Nanti kalau orang butuh susah, Kemana ya? kemana mau nyari? Kan ini mah ayah jadi tinggal mau pesta kalau pesta. Walaupun ada pasti ada dijual beli pasti Nanti biasanya. juga beli itu. Bibitnya ada nih, Pun gitu. kalau milik datang ke Bandung layu. Nah, iya tuh. Bisa aja dia ngakunya orang Bandung aslinya di Mojokerto. Di mana gitu. Gitu datang 5 poin selayu paeh gitu. Jadi bangsa orang mau beli baruntas lebih mengandalkan visualisasinya secara panon kok halus gitu. Iya, padahal belum tentu. Manfaatnya ya. Misalnya gini, tukang saya juga banyak yang kurang ajar. Saya kalau mau jualan licik gitu, saya punya buah-buahan misalnya, wah iya musim kembang, buru-buru dicangkok. Buah pentil saya itu cangkok, begitu jadi tetep tampilkan nanti napot, potret, kirim di Tokopedia di mana, Instagram, wah naon. buahan, begitu datang rontok. Ini kan kurang ajar. Orang rek culas ya. Tapi ada yang begitu gitu. Ayo tuh. Dan itu banyak. Dan kurang ajar menurut saya kurang ajar. Kenapa dia jadi begini sendiri lah dan atau gini, coba ente beli yang penting beli jeruk itu biasanya atau naon lah numis buah-buahan numis bagus gitu. Tahun kemudian tuh naik jeruk kandus. Kenapa? Dipaksa dikasih pupuk untuk keluar bunga kan tidak sesuai pohon kerdil tapi Buahnya lebat gitu. buah gitu tidak Itu banyak kan di sana mah. Jadi naon sih karena nanti rapuh. Bangkok, bonsai. pohon buah Nah, tapi bonsai. kalau orang yang ngerti tanaman dia nggak akan gitu, Dipaksakan ya. jangan dipaksa gitu. Kalaupun bisa saya kan alhamdulillah saya eksperimen gitu ya, ada triknya. Jangan terlalu banyak dikasih air sampai daunnya rada layu gitu. Begitu rada layu banjir air itu seger deh rada layu. Jadi si tanaman seolah-olah saya mau mati nih, belum ngawarkin bunga. Trik lah. Banyak saya nyoba berhasil tapi ya karena akarnya kurang bagus keluar bunga jadi Ngedrop buah. deh. Kalau jeruk mah gampang tapi kalau apel misalnya pernah saya berhasil keluar apel segede kia itu maksimal di pot kan. Hanya eksperimen ya hanya ingin tahu lah. Tapi nggak apa-apa ini teman ilmu. Ya bener kita tahu dasarnya weh lah. Ini ya ada Tinggal cara pengembangannya kumaha atau mungkin masing-masing ada lah yang ada tahu lah. dan tiap orang mau teknologi mau pertanian punya apa namanya Ilmu dasar lah ya. Kreativitas sendiri ya. punya insting sendiri. Nah. Boleh jadi saya secara teoritis bagus tapi Iya. belum tentu praktek. Prakteknya tiap orang kan beda-beda. Kadang-kadang kalah orang kalau dia itu sekolah sama sekali. Karena sering Nggak praktek aneh, lah gitu. karena dia praktek dia Setiap hari mengamati terus ini. gitu. Pengalamannya. Cuman kalau ditanya ya kumaha bisa gitu iya. Kadang-kadang paralel aja ditanya gitu. Sedangkan Padahal dia praktek nggak punya terus, teori. praktek terus. Ya ya teori. Dia tahu dari prakteknya Ya, juga gitu. misalnya gini lah. Misalnya kalau saya mengerti ya misalnya ya ingin supaya tanahnya subur itu harus dikasih namanya Molase itu. Molase molasi membibit bibitnya gulana. gulana. Namanya astagfirullah. Jadi orang dari Sanubari itu bikin jamu. Aduh, ini kolot intinya kolot.
sangunya, sangu. Mana sih? Em, daun-daun bambu, bambu negeri, awi, apa kan awi, kan di nu awi mah tanaman nu aneh-aneh kan, di tangkal awi misalnya aya tangkal awi yo nya ngarompoyok di bawahnya teh daun-daun busuk, tetangkalan nu lain kan, ada jukut karena itu parai kan seolah-olah. Itu ada jenis jamur, nama jamur nanti kolotnya orang pohon, tapi ada jenis jamur dan cara ngembanginnya itu pakai nasi. Ambil we akar daun sama akar yang busuk sama daunnya tumpukan, nanti di atas nasi itu ada hijau, itu namanya mikroba lokal teh ngaranna naonnya molal gitu. Pokoknya mah mikroba lokal, jadi di daerah ulang. Kalau mau langsung mau bibit tunggal. Nah, itu ditebarin ke pohon, itu namanya, misalkan dia nanti ningali tanaman, ujung-ujung garing weh, yang jauh-jauh orang bukan tanggal apa, itu garing, kunaon garing, tuh yang bisa ngajak ke orang ya teh cuma, kabupaten gelap mana buktinya, ditutup, itu kunaon garing, di mana ya tanggal kelapa garing. Kemarin buahan bagus, sebabnya adalah di situ ya tanggal caringin saya potong, tanggal caringin si akarnya membuat busuk kan, jadi jamur kan. Nah ini membunuh akar kelapa, itu namanya layu fusarium. Layu fusarium Itu karena jamur di dalam tanah. Nah jamur itu bisa dihantam kuno tadi ngaranna naonnya kurang ingat balik deh lah. Ngaranna teh naonnya. Tapi si jamur itu cara membiakannya adalah pakai daun tadi, daun awi, sangu, daun awi teh daun bambu, awi teh bambu. Tutupan weh ku kardus, tunggu 2 minggu atau 3 minggu dibuka hijau, awas ada nyenggaknya. Nah itu taburkan ke rada nyerengnya. Nah, taburkan ke tanah si sangu atau digalo-galokan boleh. Nah itu bagus, dia menghambat pertumbuhan jamur yang merusak akar. Kalau nggak percaya sekarang buka akar. Baik akar buah atau pohon apa itunya? Pohon apa aja. Tapi biasanya pohon anggur atau pohon cabe atau paprika. Saya pernah nyoba paprika, bagus tuh di rumah pakai polybag. Keluar bagus merah gitu ya. Yang cuma yang bau ke hasilnya tiluton, tilusiki. Tiluton. Memang potongan kurang, tanggalnya sedikit. Tapi bagus paprikanya jadi bagus gitu. Nah itu ada lagi teknik kalau mau nanam paprika di sini gitu ya. Itu harus pakai greenhouse, nah itu rada mahal dikit. Pakai sekam bakar, terus pakai hidroponik. Kalau hidroponik itu ditetesin, jadi sekam bakar ditetesin, telak gitu. Tapi ini harus tertutup ya karena paprika mah rada rewel ya. Paprika beda jenis cabai atau cengkeh gitu, orang bisa seenak. Ada perawatan khusus sih. Nah, kalau paprika rada rewel. Jadi orang harus benar-benar tertutup, hamanya juga tertutup. Kemudian pertumbuhan daunnya juga yang terlalu bongsor dipencet supaya sama gitu. Hasilnya lumayan. Ukuran segini ya, sebulan 20 juta kesatuan. Potong punya saya. Paprika. Dari paprika. Nah, kilo berapa paprika? Saya di rumah itu seperti saya pernah bikin jamur ya sebelum orang lain mengenal jamur tiram rame. Sebelum orang lain jamur tiram, saya kenal dengan profesor dari IPB. Dia mengenalkan, cuma dia waktu itu teknologinya nggak begitu. Jadi pohon yang mati itu dikasih basodin atau semacam desinfektan lah, kayak apa namanya alkohol atau kalau mayat itu Iya.
Kapur, anu dipakai blend bahasa orang kampar kampur. lain nasi di makanan anu itu tidak boleh gini Formalin. formalin itu ditunggu dulu pakai lama agar ada itu baru dibuat itu orang itu keluar itu orang Jepang tuh dia guru besar di IPB masih catatan ringan percaya nggak pertama kali orang jamur yang bikin jamur di mana di Sarua kan orang ngikopin Disuruh Lembang. teman keponakan dia ngeliat waktu saya eksperimen saya jelasin benar ya memang Diambil ilmunya. iya dia sekarang bandar jamur dia udah nggak bikin kebun deh jadi dia ngejualin medianya doang benar Ilmu dasar nah padahal itu tuh. asli itu saya nggak bohong waktu Apalagi saya kalau dikembangin masih sendiri di- ya. saya kan cuma senang-senang eksperimen Iya apalagi kalau dikembangin sendiri itu wah udah. Itu baru Nah, medianya nah, doang. nah, Ya itu baru media aja kan gitu. karena dia istrinya orang Lembang Kebetulan ada lahan mungkin ya. ada lahan terus cuaca jadi kalau jamurnya gini kalau ingin jadi miselium ya miselium itu yang putih kayak tempe gitu itu harus daerah panas giliran dikembangkan jadi jamur dia harus daerah dingin Lembab lah nih. jamur dingin itu jamur jadi Jamur, kalau iya. kita mengembangkan miselium jamur bibit jamur itu bagusnya di Bandung jamur perang beda lagi Ya terus. jamur merang memang jamur perang baru nah, hari ini mah jamur tiram sepijen Wah segede gede lah. coklat saya coklat Lain bodas. Bodas. Tiga payung gede. Tiga payung gitu. Ayeuna kan di Juan Kripsi bongkar yang mana wah tanah nangis gila saya pernah nggak ditukar Lamun disuwir sehingga daging suwir hayam. Kan Mas? iya kembang tahu adanya nah kembang tahu Heeh. Iya, ayeuna gitu, bener. populer di Indonesia manena orang nyawa pemasaran lebih baik Mun naon nu kieu si teh. Agung orang Ikopin temennya si tahu Ipan awal saya teman kuliahnya si Ipan saya kira eksperimen saya eksperimennya kan rupa-rupa jamur bukan hanya jamur tiram tapi jamur rupa-rupa gitu ada jamur perang ada champignon ada jamur lici itu yang dibuat untuk pengobatan dari Cina saya eksperimen di rumah om ya bolak ini untuk apa om ya kan si Ipan halo ya orang masih kuliah kene tapi kuliah bari mabok teh ini ngapa nih kuliah mabok jalan Tapi yang penting mah ilmunya dapat. kaya dia tahu saya nih kan lumayan ya orang yang mau Join. orang mah Iya join Mas. ya orang masyarakat hah iya kan lu gigir di mana di pagar saya tadi punya orang orang ya lanjut ya kan mah atuh dari wah jangan ya orang saya paling nginjem mungkul pakai pot nyoba Eksperimen aja. dulu anggrek kan ada jamur disimpan di rak-rak itu gitu Oh, kudu nggak gede. bisa saya pernah nyoba itu ada kamar kecilnya kamar kecil saya buat saya buat saya sendiri yang buat ngelas sendiri saya buat dua kondisi jadi si kamar itu bisa udaranya sangat panas tapi kelembaban tinggi kelembaban itu air kelembaban atau dingin jadi saya bikin freezer sendiri beli kita ke mana ya deket tukang kulkas Kesambi. bukan Rosokan. anu di itu tuh anu deket Karapitan. Astana Anyar kan itu oh Siap. pajagalan pajagalan ayah saya nyari-nyari jadi beli tabung kulkas sendiri bikin kulkas sendiri gitu terus saya beli pipa aluminium kan nggak bisa dielas ya si Oleh mah tahu tuh saya bikin purilit jadi nyen freezer segede gitu Khusus ngadingin. sempat berhasil keluar jamurnya tapi ya cuman gini udah jadi kalau
kalau dia masang miselium, si ruangan itu panas. Saya kasih elemen Suhu. kayak pemanas Setrikaan ya. setrikaan gitu kan, ada tuh beli tuh Iya di, elemennya. di daerah Banci itu ada 1000 watt tuh kan. Nah listriknya kan menang nyantol. Aing mun sama jepret deh. Cuma hanya itu saya eksperimen, termasuk lobster. Tuh akuariumnya saya bagiin tuh. Lobster tuh berhasil. Orang lain pada mati, saya sampai ribuan. Nah, itu Yang dulu. pernah lihat lobster saya tanya. Jadi pernah lihat belum? Dadan masih. Bangka. Lobster tuh sampai ribuan. Saya waktu itu sempet, karena gini, saya orangnya beda. Kalau orang lain dia beli pakan, satu rugi pakan, yang kedua air si lobster itu tercemar dengan pakan yang sisa. Dia akan mengandung namanya amonia. Jadi Pahitnya. paeh atau kurang bisa berkembang. Kalau saya enggak, kalau mau lihat tuh bekas balongnya ada tuh. Saya kasih tahu kalau mau. Coba main ke rumah. Jadi saya bikin balong, terus ada akuarium, ada filter, saya ada akuarium juga di sini. Nah ini kan kena sinar matahari. Nah si air balong kecil, balong gede, masukin ke filter, masukin ke akuarium. Segini akuarium. Jadi sirkulasinya ini Nah, sirkulasi. di sini kayak selokan, itu saya tanamin eceng gondok. Eceng gondoknya halus, tanpa filter. Air diginiin. Nggak bau. Terus cara pakannya saya beli ke karapitan, namanya Cacimidricus. Lubricus. Lubricus. Cacing eta baring jatuh alungkeun. Pemajikan di pasar motongan kentang, tomat alungkeun. Setiap hari saya ambil segini, pakai ubi, pakai kacang hijau, pakai kentang, telur, agar, kuluk. Saking gedena eta si lobster, begitu molting namanya molting, buka, itu bisa buka, badan terlalu gede. Saking gede dah. Oh, jadi kurang perlu dibuka aja. Saya tuh lobster gila-gila dulu sampai 4.000. 4.000 ekor. Anak. Ekor. Satu ekor lagi itu ditawar 10.000. Saya panggil ke kantor, budak. Masukkan pakan sambil nangis. Itu tuh jekir lah. Salah pakan. Kalau mau lihat tuh masih ada tuh bekasnya, saya kasih tahu Kang saya Kang Andri. Kang Andri kalau pengen nyoba lobster. Nah, mungkin nanti untuk para pengusaha muda lobster bisa kita curi ilmu dari Pak Robi deh. Pak Robi. Iya, Pak Robi. boleh. Bagaimana Boleh cara kalau merawat tuh, atau sisa-sisanya usaha juga ada. lobster? Jangan dulu yang gede lah, yang ya rumahan lah. Itu kali curi ilmunya dari Itu kapan-kapan. lobster sekali bertelur itu bisa 200 sampai 400 Ekor. ekor. Nah, cuman kudu telaten kalau lobster, karena kalau rada gede sedikit dia saling makan karena kanibal. Jadi kita harus rajin bisa-misahin gitu. Pisahin, jadi harus ada punya akuarium yang rada kecil, nanti kan ukuran Yang agak gede dikit pisahin. kalau yang gede sama gede nggak terlalu masalah gitu, tapi dia makan yang kecil-kecil bisa pisahin, mangsa, rada gede sedikit pisahin. Cuman lobster itu pasang kurang bagus. Pemasak. Ya, kalau saya saran mending lele. Kalau lele Sekarang lobster ke saya bandar kamu narima. jadi seorang bandar lobster dia kesulitan pakan. Nah itu jeleknya orang Indonesia. Dipersulit kan? Bukan begitu. Dia bikin berita seenak udah seolah-olah lobster itu lagi dibutuhkan. Orang rame-rame. Ingat nggak cacing lubricus orang PU sampai marah kan? Dibuangin ke sungai berapa? Dulu kan 1 kilonya kan Mahal. 40.000 ya. Cacing Jepang teh aja Nah. banyak. Karena dia nggak butuh banyak sebetulnya. Orang udah rame-rame bikin, begitu dijual ditawar gitu. Itu kan orang PU kan karunya kan.
Beda dengan saya, kalau saya memang saya punya lobster, punya ayam. Beres kene itu. Sidak darurat teh. Masih kene. Rugi ka maghrib mah. Jalan kene eta na ge. Jalan masih live. Masih live eta. Jadi akhirnya kan tertipu ku media. Andri narasumber baru nih. Oh iya, pakarnya. Pakar. Pakarim bener dah. Pakarnya Pak Karim. Nyaremnya. Ini malah diam di motor ini masih di belakang menyimak. Aduh. Jadi Kita agak tertipu kan ku media. ada. Pandang mencari. Kebutuhan Aduh takut gak kedengeran kejauhan teh. Deketnya. kalau mau sekarang di kita yang paling bagus tuh BFT. BFT itu black light. Apa lalat hitam sama bola. Hah? Sama bola banyak tuh. Itu gampang banget bikin mancing lalat mah. Budidaya lalat Iya. hitam. Pakai apanya kayak kelambu nyamuk gitu ya. Itu Kelambu. lumayan itu. Lalu Iya. Kalau hidung. RW2 tuh, RW2 yang tukang jualan isi ulang sebelahnya kan budidaya itu lalu. ada Itu toko makanannya bola, sederhana kan, di orang pasar dekat kan, sayuran busuk lemparkeun. Nah lebih bagus itu tumpang sari dengan ayam. Tai ayam yang dimakan ke manehna sorangan dibikin ke ayam campur dedak. Gede-gede. Ya bener kan? Bener. Sabaraha sakilo laku. Wih, berapanya? ada tuh sih. RW2 udah berjalan. Telurnya aja itu bisa 80.000 itu 10 gram. Per Telur 10 gram. Ini cara bertelurnya kan pakai kayu atau karton gitu kan Ditempel-tempel ya. Kita kasih dedak, kasih Yakult atau kasih EM4. EM4 ada ya beli. Kalau nggak Yakult juga boleh, kasih air gula. Aduk gitu. Tutupan aja tuh daun. Kan datang serangan, mau serangan. Saya di rumah kan daun-daun ditumpukin tuh, saya banjurin naon terus datang saya lihat, wow banyak juga bilatung gitu. Lalu hidungnya. Bilatungnya yang mahal. Nah kalau dia udah masa mau jadi kepompong nanti dia diem. Nah itu dijual. Oh bilatung. Itu yang Bilatung itu yang mahal. Ya, ini. Nanam burung. teman-teman mungkin di rumah mesti mencoba nih. Dengarkan sampai habis, curi ilmunya nih. Bisa dipraktekkan. Saya di rumah asalnya gitu kan udah nggak punya burung sama ayam jadi Dimakan ya bisa bilatungna. bisa dimasak. Uji lemak gitu. Tapi kadar proteinnya Rendah. rendah, tapi bagus lah kalau orang yang kolesterol bagus. Tuh obat kolesterol sih nanti. BRT itu namanya. Obat apa? Kolesterol. Kolesterol. Atau Saya mah minum itu sereh merah, saya mah biasa daun sereh merah. Saya iya, saya suka itu 5 lembar direbus setiap pagi, saya minum. Tapi jangan terlalu sering. Enggak, kalau belum lagi kerasa di sini nih. Kalau lagi kerasa berat banget dari situ. Oh, berarti saya harus langsung pergi cari. Di bawah. Iya, itu emang agak keras waktu itu, masuk Nggak keras. boleh. Gitu. Minahong, serai merah nggak boleh terlalu sering. Iya. Kalau benar-benar kerasa baru saya. Nguranginya juga harus gradasi, harus pelan-pelan. Misalnya dari tiap hari jadi 2 hari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, baru seminggu sekali, baru sebulan sekali, baru berhenti. Jangan langsung ujuk-ujuk berhenti gitu. Soalnya aja orang udah naik tinggi-tinggi, loncat sama naik itu. Nggak boleh. Modal. Itu Makas. bedanya obat. Operasi Operasi darurat. Kalau herbal kan langsung. Kalau herbal perlahan. Tahapan-tahapan. Udah nyampe bagus, titik optimal stamina orang bagus. Normal ya. Kalau kimia kan cepet, ya kan, tapi resikonya Instan juga. kan, jadi instan ya. Tapi kalau herbal enggak. Makanya orang yang Deh itu deh. udah ngerokok terus. Buru-buru belum oma. Banyak tuh, kalau mau dibagiin tuh kemarin. Gampang caranya. Cereberem tuh atau cere biasa juga. Kan ada 2 buku, ada 2 daun gitu kan. Nah, daun yang atas dipotong deket daun, yang di bawah jadi tinggal satu daun gitu. Yang bawah itu deket akar lah kira-kira segini. Ini daun ya, potong tek, masukin aja tanah, tutupin plastik. Jadi
tunggu 3 minggu nanti keluar tunas baru. Jangan terbuka ini. Tanahnya lembab, kalau diginiin nggak keluar air. Tutupin plastik. Orang kan bingung ya. Semua kita ngembangin cerebellum gampang. Saya bagiin tuh ibu-ibu ke rumah. Mana pengen beak. Betul Yudi dikasih tau. Yudi. Harus kan remet kan terus remet. Tas ada bareng kalinya ayah tas. Itu di rumah masih ayah. masih kecil. Marino. Ada Oh, ada. di atas. Itu cara ngembangin. Cuma dia karena terlalu ini panas, jadi Garing. semua hijau dia teh. Oh, kurang cahaya justru. Hah? Kurang cahaya. Dia merahnya tuh karena Cahaya. cahaya, panon poin itu Iya. Biasanya tuh kurang cahaya. malah kurang cahaya. Kurang cahaya. Di luhur padahal bisa. Oh, di luar. Oh, saya bilang ini karena fotosintesis. Boleh jadi itu tanahnya kurang nutrisi buat dia. Kalau di rumah merah-merah bagus segede-gede. Apalagi suruh mau hijau segede-gede kan. Kemarin saya buat Pakai M4 tuh bang. Hmm? M4. 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 M4 kan itu ini untuk tanah itu. Bukannya dicampur lagi buat ini fermentasi itu mah. Bisa dicampur. E4 ada macamnya, ada E4 untuk peternakan, ada untuk saya kasih kalau mau tuh di rumah Buat tumbuhan. yang udah saya campur sama air kelapa, sama telur, sama pecin. Air kelapa, telur, pecin, molase, apa lagi? Udah E4. Rajin pisan tuh. Hah? Rajin pisan. Iseng Iseng eksperimen terus. Ayo nyoba. Iseng ngungku. Pohon iya. Ini bagus tuh, siapa tuh? Bibit-bibitan Satuan. Ini. Ini Berapa kali dia minta? Si Saya Linda. botol gitu, sampai habis tuh. bagus tuh dari atas tuh. Jadi ya. Si ini ya, ini ya. Ya, Bolak-balik minta sampai habis kan. Saya kalau lagi malas ya terkaurus lah. Sayang, tapi harusnya dikembangkan itu. Makanya perlu. Ya kalau bisa mungkin anak-anak taruna atau kayaknya Iya, saya undang. mau ngapain? Apa ya, Mau- sosial- mau ya, ternak, disosialisasikan. mau pertanian. Gitu. Kalau mau teknologi kan modalnya mahal. mesti ke Palurah dulu, bro. Hah? Ke Palurah dulu. Apa teh? Ini ada lahan di belakang itu kan. Kita minta Negara. izinnya. Sebelah. Negara Ini kan di belakang Oh, ini. ini punya lu kan? Bukan. Ulah kayak aku dulu. Oh, Jurusan yang bom. jadi dia. Ya, saudara mau apa? Saudara juga bisa. Ya kasih aja apa vertical garden gitu kan. Nah, kalau vertical garden boleh. Kata saya juga mau hidroponik boleh. Mau pembibitan apa? Mungkin udah murah sekarang. Makin udah murah kan. Udah murah sekarang. Udah banyak udah sekarang. terlalu banyak kan. banyak yang tahu. Nah, kalau mau di kebun yang gede-gedean gini itu bagusnya namanya buat Mamei Sapote. Mamei Sapote itu sawo dari Amerika. Saya dioprek nggak sebagus nggak berbuah, saya oprek pahit. Kenapa? Itu makanya itu Kenapa mah tuh? kan bawahnya tuh solokan tuh. Jadi nggak susah nyebor gitu kan. Ada jeleknya, bagus untuk tanaman dan daun, tapi untuk buah-buahan kurang bagus karena dia mengandung Makanya kan itu oplos. Ini pas dia murah kita ganti ini. bakteri paunya kan tetap hidup. Polinya. Bunuh aja polinya kan poli bisa cari hati. Sebetulnya bakteri poli boleh harus ada, tapi jangan terlalu banyak dominan. itu. Kalau dominan bahaya gitu. Tapi Error kalau juga nanti ya, error ya. Jadi error ya. ya buahnya ada ngarang. Ini ya, error. Dan Hyper lah gitu. Dosis ya dosisnya. kalau mau diendapin dulu, diambil air atasnya. Dia kan banyak amoniak. Nah, itu yang diambil. Oh, apa namanya tuh asam aminonya banyak gitu kan, banyak pakai tikus pakai banyak. Ya, bagus kok udah. Tinjau dia aja. Tinjau kan. Mata subur kan. Kalau saya jarang pakai itu, saya bikin sendiri ke pasar gitu kan, beli pindang yang buruk gitu, campur pakai air mata, kasih daun tadi kipait, dicacah, kasih molase, terus hiburan. Gitu. Ini jadi anti ini juga ya. Insektisidanya juga.
Iya, iya bisa. Itu bisa diseberatin untuk jadi pupuk daun. Ini saya kasih. Ini ada udah jadi tuh. Mendingan beli. Beli. Bisnis. Jadi Robi punya kegiatan lagi. Jadi kita jangan Belum mematikan bikin, Robi. belum bisa Jadi dibeli. pertukaran ekonomi berjalan nanti. Berjalan. Berjalan. Saya beli ngasih. Dikasih sekali dia kan mau minta lagi malu. Ah nggak apa-apa bisa. Iya ini berkali-kali tuh sih ini. Berarti nggak punya malu. Nah, ini teman-teman nih, ya. Kan gini ya. Obrolan ini ilmu. Pupuk daun. Jadi tanaman Setuju itu- mereka semua. persepsi kita kan tanaman itu makannya lewat akar, nggak harus akar. Dia dari daun, dari batang nih bisa Menyerap nutrisi. gitu ya. Jadi pupuk daun itu yang untuk berbuah bagusnya disemprot tiap daun. Biasanya anggrek gitu. Salamar-salamar. Orang kan emang kesel ada bercanda. Kesel. Saya kan masak masuk angin, saya. Oke kan. Masuk angin. Kebun. Orang tuh kaurus bela di kebun. Terus tadi saya lewat ke situ kan sama cucu saya. Ingat kata ayah tanggal kelapa. Ternyata dilihat lagi udah kering ya Rob ya. Tanggal Jadi kelapa. kasusnya gini, itu kan sebetulnya kalau saya pohon kelapa itu saya jamin ya kan karena dia akarnya itu kan serabut. Permasalahannya di pohon kelapa itu ada pohon caringin. Asup. Memang bagus, banyak burungnya kan, banyak burung, bagus lah gitu. Cuman kalau ada caringin, kemungkinan rubuhnya tinggi karena dia terpa angin kan lebih berat. Nah, saya nggak bisa matiin kalau tinggi kan di atas kan, mangannya ya. Nah, begitu akarnya ke bawah masuk segede gini, baru saya potong. Nah, ketika dipotong ini, si kalapannya kan nutrisinya nggak kemakan tuh. Keluar kelapa, wah bagus, kata-kata itu sendiri mudah-mudahan jadi caringinnya sendiri kering kan. Kemarin ini kan kemaraunya terlalu panjang. Nah, perhitungan saya salah. Perkiraan kalau misalnya hujan terus turun, si bekas akar caringin ini nggak jadi jamur kan. Di luar dugaan sampai sekarang belum musim hujan kan. Otomatis jadi jamur. Nah ini mematikan akar-akar kelapa. Ya, Pak. Yang jamur ini. Iya, namanya tadi namanya layu pusarium disebut. Layu pusari. Jadi sedikit-sedikit jatuh kan. Nah, jadi kalau saya orang nanya, "Emang Pak ya pasti jawabannya sekitar berapa?" gitu. Kalau kepanjang mah. Kita mau nyaho kan. Padahal itu ada jamur yang namanya layu pusarium. Ya, membuat pohon jadi layu pusarium. Ini saya mah dia boleh dibusur. Ya. Dibusur ya. Tegang gunjakan di Iya, sana. di situ. Kalapan masih kena Kecil-kecil. kecil-kecil. Kalau jauh. Itu kalau dipotong ya harganya teh lumayan ya. 2 jutaan mah aja tuh batang. Kalapa itu Batang-batang. Lumayan lah. Batang kalapa. Bisa jadi Nah, sekarang jadi pilar ya, sedikit ya. tiang. Jadi bonsai. Lihat adek. Jadi bonsai saya keluarin gitu. apanya teh? Pohon kelapa ya. Saya taruh di pot. Ada yang akarnya sengaja dikeluarin. Dan kemarin sempat bagus yang kuning. Itu gara-gara gatel kan ngoprek paeh deh. Masih kalapanya tak atau Kalapa dari benih eta. yang lain? Kalau saya kan punya 2 tuh yang di sebelah rumah itu kelapa kuning, itu kelapa hijau. Nah, ya, dua-duanya dijadiin. Jadi yang kelapa kuning udah bagus sudah. Saya udah tinggal ngasih pupuk supaya keluar kelapa, pohonnya kecil tapi buah kelapa. Dioprek deh paeh. Terlalu banyak eksperimen. Tinggal kelapa hijau ada 3 tuh kelapa hijau. Yang satu di pot segede gini, daunnya kecil-kecil. Tapi akarnya buatan lah. Keluar. Oh, keluar bagus. Yang 2 di pot gede sengaja. Daunnya ada sedikit lah. Tapi udah terbuka, gitu. udah ngebatang. Udah mau petilan nanti. Harusnya sih mau, tapi saya males ya biar panjang gitu. Cintai dia 3 hari, bagus hari itu masuk gitu. Sayang ya. Lebar. Nasi oleh mah sempet, keluar kelapanya. Bibit dari situ. Keluar kelapanya segede gini. Saya kan budaknya potong. Potong. Silang gawe. Ya oleh. Hebat.
sih kan di Irian. Saya pesen kah? Kan ke Bandung nitip anggrek dari Irian. Oh. Ya nggak ada, ditaruh di kresek, ditanggung dibakar. Nggak ada jauh-jauh bawa dirian. Anggrek orang, itu diduruk. Segala daun biasa. Masih Lupa ada tanggung jawab ya. Saya mau ngasih tersisa satu ya anggrek teh. Anggrek keriting. yang itu kalau mau tuh yang depan ada berbunga itu saya bagiin ke orang-orang. Saya tuh yang pelakunya, tapi bagus tuh namanya anosmum. Anosmum itu wanginya, Wangi udah tahu kan? Anggrek, Itu kalau mau, anggrek apa? oh, aku tuh kurang rajin. Anggrek apa? Pak? kiri lagi, Anggrek anosmum, anosmum. anosmum. Anggrek Dia anosmum. dendrobium gitu. Harum. Jadi anggrek itu ada 3 jenis secara klasifikasi. Dendrobium, ada yang cindibium yang bentuknya kayak jengkol atau kayak anggrek hitam, ada yang kayak tebu itu, ada yang kecil ada yang gede. Nah, yang gede ada yang namanya anggrek tebu itu Grammaticillum Yang dari Kalimantan itu. dari Kalimantan. Itu yang saya dan dia. Oh, saya dapat dari Kalimantan berapa? Itu jangan terlalu basah, jangan terlalu basah. Kalau nyebor. Jangan, dia lebih senang air. Dia senang air. Intinya gini anggrek tebu itu, dia senang air tapi air nggak boleh mengenang. Giliran mengenang busuk aja atas. Iya, busuk dia. Jadi dia harus menetes langsung air datang tapi langsung surut. Langsung surut ya. Langsung surut. Di rumah kan hampir mati tuh. Wah, frustasi oke. Saya bongkar. Tinggal segini. Oh, udah gede lagi. Yang nanti tangkai bunganya kan tinggi kan sampai 3 meter gitu. Oh, tadi apa sih? Tai domba. Sebagai pupuk. Iya. Tapi kan, nah tai domba itu bagus. 3 mikron itu. Satu belas ya. Kalau saya komunikasi cara mana, misalnya punya hidroponik kayaknya cabai gitu atau naon, tai domba biar cai gitu. Laguannya saminggu satu kan cabai di dinya hidroponik. Nggak usah diapa-apain, cairnya habis isi diri. Tai domba itu Allah sudah membuat sedemikian rupanya. Jika sukro, dia nggak hancur. Tapi kalau dia hancur, dia merusak. Oh gitu. Rusak akar, iya. Kalau hancur dia merusak. Jadi kalau dia hancur, dia kan jadi jamur kan. Nah, dia harus bersatu sama harus digabung dengan tanah. Dicampur lagi ya. Tapi airnya bagus. Oh, daunnya bagus tuh sekarang. Sempat berbunga. Yo, dia gara-gara dioprek. Bongkar. Nah, saya sampai ngomel lah. Itu rugi mah paewa itu anggrek. Tiga film kartun aku. Hah? 3 film kartun. Dia bere nyawa deh. Saya kan berusaha dikembalikan ke alam. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kan kalau mau bagus kan sebetulnya greenhouse dari serangga, ikan, ulat itu kan nggak ada. Tapi saya ingin kembali ke alam, ke apa adanya, hujan dan hujan. Jadi alhamdulillah kayak jambu yang kayak gitu ya bisa berbuah lah, lengkeng berbuah. Tapi giliran anggrek mabok oke. Karena udaranya jelek bang. Di kota ini kan sebetulnya hujan asam kan. Jadi kurang bagus lah. Sementara di hutan itu kan bagus. Alami. Jadi yang hutan-hutan Gunung Merapi, kalau Gunung Merapi kan Panas. kadang-kadang hujan asam juga. Kalau di Bandung pasti hujan asam lah. Coba cek pH. Pasti 65. Iya, di bawahnya. Asam. Nah itu membunuh tanaman. Kecuali kalau ingin tanaman
blueberry mah kudu diberi tai ucing ngasih tanah. Ya blueberry kan, tahu blueberry? Ya. Enak tuh blueberry. Itu harus asam. Teh uci. Jadi kalau kurang asam beri cuka. Ada campur. Dia harus asam. Ada pH pengukur pH tanah. Iya. Blueberry Itu kan ada ceritanya. Satu kopi luwak sama kopi kucing. Kopi kucing. kopi luwak teh dia kayak jadi ingat nenas ya. Ya nenas tuh di mana ya, di Prancis atau di Swedia. Dia difermentasinya pakai tai kuda. Itu deh. Tuh harganya mahal. Prosesnya. Justru bahaya lu. Sugan deh saha. Udah Ya. beres. Harganya mahal. Kayaknya juga teh masuk kalau gitu. Kayak Aduh, iya. Iya. Dia bisa gitu dihamat barang setengah jam mah. kayak anggur ruby roman. Enggak. Sekilonya itu 20 juta. Coba cek di YouTube ya. Anggur roman. Ruby roman. Ruby roman. Jepang. Anggur tuh. Anggur. Sekilonya itu berapa? 20 juta apa sih? Kalau mangga yuen dari sini. Yuen. Oh iya. Kalau anggur dari Jepang namanya ruby roman. Lain ruby roman. Iya, lain. Ruby roman. Mana ngaranna Ruby mah arane ya Rubicon kan. Hargana ge mah. Wes mantap ya, lebih mahal ya. Rubicon mah mahal pisan. Rubicon. Nah, iya ruby kere nih. Bangkrut baru dia mah. Kita ngomong ruby beda. Rungkat sayang ya. Rungkat. Aduh. Kalau ingin ngebutuh kayak buah ini kan semangka yang kotak. Yang kotak gitu. Itu pakai kotak emang. Emang dibentuk kan sengaja gitu. Kayak boneka Kayak cetakan kan. gitu ya. Ada yang bikin ini. Ada yang dari kelamin ya. Terong ini dibentuk itu. Itu emang sengaja kan ya, sengaja. Kayak inilah kalau mau ngopek adenium itu banyak tuh di depan kalau mau ambil tuh. Ini karena Dijejerin. kayaknya Pak Robi ini serba ada rumahnya ini. Nah, iya segala. Ayo coba we dari Serba ada di komplit ini. berit Di cucuk tanah, di dinya. nanti kan ular ini ada mas ular kawat kan Ular juga ada ular tuh. kawat Belum pernah lihat. kecil kayak kawat Kayak cacing. Oh. Kayak cacing. sekarang kan udah langkanya Langka susah. di rumah masih banyak Emang ada yang hitam polos nah kayak gini, emang ada yang corak-corak. cacing tuh Semi segede coklat. gini nih gitu gede ya. nah anjang segini kalau mau gede ambil itu di pot yang cacing itu udah tahu biasanya ada pipes atau apa Ular yang gede itu hewan dilindungi kalau nggak salah. ular kawat masih apa itu Udah macet. itu ular kawat Rek maca kumaha teh dalam. segede iya tuh segedenya Bisa gede kieu aya lah. dia nggak apa yang bersihkan Untuk nasa gede kumaha sih lah. Erob. Jeung ieu mah rada liat nya. lihat Rada liat gitu. tiga cacing mah tapi kecil heran gitu kalajengking kayak gini di mah Tuh serba ada ya kebun binatang ya. Ya teman-teman sebentar kita break dulu karena mau sholat ya. Nanti kita lanjut lagi biar lagi asik lagi. Thank you ya.